oh ternyata ini. Kenapa yang paling kanan? Karena ketentuannya kan garis yang paling kanan ini menunjukkan titik yang dilewati oleh garis ini sebagai titik uji dari nilai maksimumnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berbagi pembahasan tugas pertemuan kelima tentang menentukan nilai optimum pada sebuah program linear. Kita langsung lihat soalnya di sini. Baik, nilai optimum yang diminta pada soal ini, kita diminta menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 20x plus 3y. Oke, grafik ini sudah saya buat ulang di aplikasi GeoGebra. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan menentukan nilai optimumnya dengan metode yang pertama, yaitu metode uji titik pojok. Oke, kita lihat pada grafik penyelesaian ini ada 4 titik pojok yang akan dijadikan titik uji, yaitu yang pertama ini titik dengan koordinat 0,0, berikutnya titik dengan koordinat 4,0, berikutnya titik dengan koordinat 0,2, dan yang terakhir ini titik dengan koordinat yang belum diketahui. Ya, kita gimana nih cara menentukan titik koordinat ini? Karena ini juga sebagai titik pojok yang akan kita uji. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini kan titik perpotongan antara dua garis linier ya, dimana ini garis linier yang pertama dan ini garis linier yang kedua. Nah, untuk menentukan koordinat titik potong ini, kita kembali ke konsep sistem persamaan linier dua variabel. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel adalah metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk menggunakan metode ini pun kita harus tahu bentuk persamaan garis liniernya. Nah, kita lihat di sini untuk menentukan persamaan garis linier yang pertama. Kita lihat persamaan garis linier yang pertama ini kan melewati titik dengan koordinat 0,4 dan 4,0. Maka ingat, ada satu konsep yang sederhana untuk menentukan persamaan garis linier jika diketahui titik potong sumbu X sumbu Y-nya. Masih ingat kita bisa menentukan dengan cara AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, kalau kita tentukan dengan rumus ini, maka bentuk persamaan garisnya 4X plus 4Y sama dengan 16, dan jika disederhanakan maka bentuknya jadi X plus Y sama dengan 4. Nah, berikutnya persamaan garis yang kedua nih. Persamaan garis yang kedua kalau kita lihat melewati titik 0,2 dan titik ini dengan koordinat 6,0. Dengan cara yang sama bisa kita tentukan persamaan garis linier yang kedua, bentuknya 2X plus 6Y sama dengan 12, dan kalau kita sederhanakan kedua ruas dibagi 2 maka hasilnya X plus 3Y sama dengan 6. Nah, oke, di sini kita dapatkan dua persamaan garis linier. Yang pertama ini dan yang kedua ini.
Oke, dari kedua persamaan garis ini kita tentukan tuh penyelesaiannya dengan metode eliminasi dan substitusi. Jadi kalau ditulis ulang di sini, kedua persamaan garis linear tersebut, yang pertama x plus y sama dengan 4, dan yang kedua x plus 3y sama dengan 6, kita selesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Maka nanti dari metode ini akan didapatkan nilai x sama dengan 3 dan y sama dengan 1, di mana kedua nilai ini tuh menunjukkan titik potong antara garis yang pertama dengan garis yang kedua. Koordinatnya 3, koordinatnya 3,1. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan ternyata perpotongan kedua garis ini di koordinat 3,1. Nah, dengan kata lain, maka titik yang akan kita uji untuk menentukan nilai maksimumnya pertama ini 0,0, yang kedua ini 4,0, yang ketiga ini 3,1, dan yang terakhir ini 0,2. Kita masukkan tabel ini. Titik yang pertama tadi kita uji titik 0,0, terus yang kedua titik 4,0, yang ketiga titik 3,1, dan yang terakhir titik 0,2. Kita masukkan tuh ke fungsi objektifnya. Kalau fungsi objektif tersebut x, y nya diganti 0,0, ternyata nilai fungsinya sama dengan 0. Terus kalau fungsi objektif tersebut x, y nya diganti 4,0, ternyata hasilnya 20 kali 4 tambah 0, 80. Terus kalau fungsi objektif tersebut x, y nya diganti 3,1, maka hasilnya 60 tambah 3, 63. Terus kalau fungsi objektif tersebut x, y nya diganti 0,2, ternyata hasilnya 0 tambah 6 sama dengan 6. Nah, kita lihat di sini mana nilai yang paling tinggi. Ternyata 80. Nah, 80 ini sebenarnya sebagai nilai maksimum. Nilai maksimumnya terjadi di titik koordinat 4,0. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan metode uji titik pojok, kita dapatkan nilai maksimumnya 80 di titik 4,0. Nah, gimana kalau mau diselesaikan dengan metode yang kedua? Gimana kalau mau diselesaikan dengan metode garis lidik? Kita coba selesaikan dengan metode garis selidik. Nah, kalau mau diselesaikan dengan metode garis lidik, kita buat dulu persamaan garis lidiknya, di mana persamaan garis lidiknya kita ambil dari fungsi objektifnya. Kita tahu di sini fungsi objektifnya fx, y sama dengan 20x plus 3y. Dari fungsi objektif ini kita bisa buat persamaan garis lidiknya dengan ketentuan 20x plus 3y sama dengan a kali b, atau 20 kali 3 sama dengan 60. Nah, ini nih persamaan garis lidiknya. Kita gambar nih persamaan garis lidiknya. Nah, sebelum gambar persamaan garis lidik ini, karena bentuknya linear, kita cari aja dulu titik potong sumbu x dan sumbu y nya. Titik potong sumbu x nya itu terjadi ketika y nya 0. Kalau y nya 0, ternyata x nya 3. Nah, terus titik potong sumbu y nya terjadi ketika x nya 0. Kalau x nya 0, ternyata di sini y nya 20. Nah, dapat nih titik potongnya 3,0 dan 0,20. Saya akan selesaikan pada aplikasi GeoGebra aja ya. Kita lihat di aplikasi GeoGebra, koordinatnya tadi kalau kita lihat 3,0, titik potongnya 3,0 sama 0,20. Nah,
kita gambar tuh garis selidik yang melewati 0,20 dan 3,0. Dah, ini persamaan garis selidiknya. Berikutnya kita tinggal geser nih persamaan garis selidiknya nih. Kita geser ke kiri sampai melewati titik pojok yang pertama, geser lagi melewati titik pojok yang kedua, geser lagi melewati titik pojok yang ketiga, geser lagi sampai melewati titik pojok yang keempat. Nah, dari kelima garis selidik ini, mana nih yang letaknya paling kanan? Oh, ternyata ini. Kenapa yang paling kanan? Karena ketentuannya kan garis yang paling kanan ini menunjukkan titik yang dilewati oleh garis ini sebagai titik uji dari nilai maksimumnya. Kalau yang paling kiri berarti nanti titik yang dilewati oleh garis ini sebagai titik uji nilai minimumnya. Nah, kita lihat di sini ternyata ini yang paling kanan dan ini yang dilewati, dan ini koordinat yang dilewati 4,0. Benar nggak tadi kalau kita lihat di sini? Oh benar, nilai maksimumnya terjadi di koordinat 4,0. Nah, maka kesimpulannya di sini nilai maksimumnya 80 di titik 4,0. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.